Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah adalah merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan termasuk juga di dalamnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Terlebih kita yang sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan baginya ibadah tersebut, pahala ibadah tersebut. Dan termasuk juga apabila di bulan ini, di bulan Rajab, yang sekarang kita berada di tanggal 17 dari Rajab 1446 Hijriah, apabila kita di dalamnya beramal soleh, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mensia-siakan amalan dan kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Sebab Al-Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan dari tafsir, fala tadlimu fihinna anfusakum, adalah kata beliau, li'anna Allah idza azzama syai'an, idza harrama syai'an azzamahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu di dalamnya untuk berbuat kezaliman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Kama annallaha harrama al-baladal haram, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalamnya baladul haram, yaitu di Makkah al-Mukarramah, untuk berbuat kezaliman ataupun perbuatan dosa di dalamnya. Alasannya adalah kata beliau, li'annaha akad wa ablagh fil itsm, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul melipat gandakan bagi siapa saja yang berbuat dosa di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa maksud Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim kepada diri pribadi kita sendiri? Yang dimaksud sini adalah berbuat dosa. Terlebih
dosa apabila kita lakukan kepada orang lain. Maka yang diinginkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah hendaknya kita memperbaiki akhlak kita. Karena dengan akhlak yang baik kita tidak akan berbuat dosa, baik itu terhadap dirinya apalagi kepada orang lain. Karena dengan akhlak yang baik seseorang akan menjadi mulia. Dengan akhlak yang baik seseorang tidak akan menyakiti dirinya dan juga terlebih kepada orang lain. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam sebuah sabdanya yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul nasa al-jannata husnul khuluq." Yang paling banyak membuat manusia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena akhlaknya yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jauh-jauh hari sebelum kita hadir ke muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan di saat ayat ini diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku kepada kita sekarang. Adalah hikmahnya karena agar nanti ketika datang bulan Ramadan kita sudah dalam keadaan baik, kita dalam keadaan siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebab seorang hamba apabila dirinya sudah terbiasa berbuat dosa, terlebih setiap harinya berlumuran dengan dosa, maka ketika masuk bulan Ramadan tentu dirinya akan berat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Baik dosa itu yang disebabkan oleh pandangan matanya, yang disebabkan oleh telinganya yang mendengar kata-kata yang tidak baik, atau mungkin lisannya yang berkata, mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti orang lain. Terlebih sekarang mungkin mata tidak melihat sesuatu yang bermaksiat, lisannya tidak mengucapkan sesuatu, telinganya tidak didengarkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi tangannya menulis kata-kata yang bisa menyebabkan orang lain tersakiti karena update statusnya, sehingga dirinya mendapatkan dosa dan bahkan bisa menghilangkan nilai pahala yang dia lakukan dari ibadah-ibadah kebaikan yang dia lakukan di muka bumi ini. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang mulia. Kemudian di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim kepada diri pribadi kita sendiri, terlebih kepada orang lain. Karena berhenti dari berbuat dosa itu tidak mudah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jauh-jauh hari, 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar nanti ketika datang bulan Ramadan dirinya sudah dalam keadaan siap. Kemudian bagi mereka yang tidak terbiasa membaca kitab Al-Quran, berat bagi dirinya untuk membaca kitabullah, mentadabburi, menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya bisa memperbaiki agamanya, yang selama ini mungkin pemahaman agamanya banyak salah, yang selama ini mungkin agama yang selama ini dia
pahami banyak kekeliruan ibadah yang selama ini dia jalankan ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah dan juga sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bulan Rajab ini dan nanti bulan Sya'ban juga belum bisa memperbaiki itu semuanya, maka tidak mustahil ketika datang bulan Ramadan pun demikian sama. Yang ada adalah justru membuat dirinya merasa berat. Berat melaksanakan ibadah puasa, berat meninggalkan dosa, berat membaca Al-Quran, berat bagi dirinya ketika malam hari diajak sholat tarawih. Dan bahkan kalaupun dia datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, terutama pada malam harinya, maka dia akan mencari yang paling mudah, yang paling cepat selesai, yang paling ringan. Padahal ibadah di dalamnya yang dilakukan olehnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan semua kebaikan, semua ibadah yang dia lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima dan ditolak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yasminu wa la yughni min ju'. Yang artinya, apakah ataka hadithul ghashiyah, telah datang kepada kalian berita tentang Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ini adalah merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Yang pada hari itu wujuhu yawma idzin khashiyah, wajah mereka ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amalnya, dan ternyata catatan amalnya tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk surga, namun malah namanya terdaftar di api neraka, sehingga dirinya tunduk, takut, dan bahkan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia pada waktu itu. Apa sebabnya mereka merasa hina? Karena mereka amilatun nasibah. Mereka beramal, namun ternyata amalan yang mereka lakukan yang membuat dirinya berat dalam melaksanakan perintah Allah dan bahkan terpaksa ketika melaksanakan perintah Allah, sehingga yang ada dalam dirinya adalah yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah ngaji, sudah mengeluarkan tenaga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segalanya hanya karena ingin melaksanakan suatu kebaikan, namun ternyata kebaikan yang dia lakukan nasibah, hanyalah membuat dirinya capek, tidak mendapatkan apa-apa, sehingga ibadah yang dianggap olehnya baik tidak diterima oleh Allah. Amal soleh yang dianggapnya ini adalah perbuatan yang mulia, menurutnya mulia, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, sehingga yang ada adalah hanya capek yang dia dapatkan. Pada akhirnya tasla naron hamiyah. Orang ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Kenapa? Karena kebaikan ibadah
yang telah dia lakukan, yang dianggap olehnya inilah yang terbaik, inilah yang akan nanti saya bawa ke akhirat, inilah yang akan nanti saya bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yang dianggap olehnya inilah satu-satunya kebaikan yang bisa saya bawa dan inilah yang paling baik, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun tidak menerimanya. Bagaimana dengan perbuatan dosanya? Bagaimana dengan perbuatan atau ibadah yang dianggapnya oleh hanyalah sekedar dan sekedar, yang penting. Sehingga pahala tidak ada, dosa penuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu akibat dari kesalahan yang dilakukan ketika di dunia, akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dan di dalam api neraka pun Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepadanya tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Dia apabila merasa haus dalam api neraka dan minta air minum, maka dia akan diberikan air minum yang sangat panas pula. Kalaupun dia lapar, maka apabila dia minta makan, maka dia hanya akan diberikan makanan yang berduri, yang apabila dia makan tidak membuat dirinya kenyang. Apabila dia minta minum, air itu pun tidak menghilangkan rasa dahaga. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita memperbaiki akhlak di dalam bulan ini, agar nanti ketika ketemu dengan bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan baik, kita sudah dalam keadaan siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila di bulan Rajab ini kita tidak mampu untuk memperbaiki itu semuanya, khawatir ketika datang bulan Ramadan ternyata kita tidak siap, sehingga bulan Ramadan datang kepada kita hanyalah menjadi beban dan membuat dirinya justru banyak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena dia beribadah bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia beribadah karena mengharapkan pujian dari orang lain, agar orang lain mengira bahwa dirinya adalah telah berpuasa, telah sholat, telah ngaji, dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita selalu di setiap hari kita, sehingga kita berada pada keridhaannya dan kita menjadi hamba yang mendapatkan kemuliaan selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita mudah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak menyakiti diri, terlebih juga kepada orang lain. Karena itu, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kepadanya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan syafaatnya lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan keluarga semuanya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.